Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Terima kasih yang sama-sama kita hormati Bapak Bupati Garut yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten Daerah 1 yang terhormat Pak Suherman. Terima kasih Pak, supportnya tadi juga luar biasa untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Garut. Yang kami hormati para pimpinan Forkopimda hadir di sini yang mewakili dari Dandim dan dari Polres hadir Pak ya. Jadi nanti salah satu anggota Puldatan Bapak izin itu juga unsur dari Babinsa atau Babin Kamtibmas nanti dari Pak Kepala Kantor Pertanahan yang memilih apakah salah satu ataukah dua-duanya. Jadi nanti kewenangan di Pak Kakan. Kemudian para pimpinan SKPD hadir tadi di sini. Terima kasih Pak telah berkenan hadir. Kemudian yang kami hormati para narasumber dari Ketua KNPI Kabupaten Garut, kemudian Ketua Karang Taruna Kabupaten Garut, kemudian yang kita hormati juga Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Garut beserta seluruh jajaran. Terima kasih Pak. Kemudian jajaran dari bidang SP, kemudian dari Pak Kabid 2 hadir Pak Aan, dari Pak Kabak TU hadir Ibu Irma, terima kasih. Bapak Ibu seluruhnya peserta rapat konsultasi publik pada hari ini yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kita puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa hadir pada pagi hari ini dalam acara konsultasi publik. Ini acara penting Bapak Ibu yang terhormat, karena ini akan mengawali kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berbasis partisipasi dari masyarakat. Jumlahnya 110.000 bidang tanah. Jadi jumlah yang sangat besar, tentu perlu pengorganisasian yang bagus supaya kegiatan ini bisa berhasil. Karena kita sama-sama tahu Pak, pendaftaran tanah ini sebenarnya bukan semata-mata pekerjaan BPN. Bukan semata-mata bagaimana seksi pengukuran itu melakukan pengukuran dan pemetaan menggunakan alat-alatnya. Tanpa dihadiri oleh warga pemilik bidang tanah yang menunjukkan batas, itu berkemungkinan ya bidang tanah yang diukur itu tidak tepat. Sehingga nanti akan menimbulkan dampak hukum ke depan. Kemudian juga surat-surat hak atas tanahnya kan harus dikumpulkan. Nah, karena itulah kita menyelenggarakan konsultasi publik ini agar mendapat dukungan dari seluruh stakeholder, karena kita juga memahami pemilik bidang tanah itu tidak selalu berada atau bertempat tinggal di atas bidang tanahnya. Pada saat tim kita dari jajaran kantor pertanahan ataupun nanti dari pihak ketiga yang melakukan kegiatan-kegiatan pengumpulan data di lapangan ini hadir di sana. Nah, ini membutuhkan dukungan dari pemerintah desa, dari camat, dari seluruh stakeholder terkait. Bapak dan Ibu, PTSL yang berbasis partisipatif masyarakat ini kita melibatkan minimal 7 orang dari perwakilan desa, ya. 1 mewakili pemerintah desa, dapat dia kepala desa atau sekretaris desa, kemudian kepala dusun setempat, kemudian Babinsa atau Babin Kamtibmas. Kemudian 4 orang yang mewakili pemuda desa. Nah, kami berharap 7 orang yang akan ditugaskan ini nanti memang ditunjuk oleh Bapak Ibu Kepala Desa yang betul memahami atau mengetahui
wilayahnya, ya, yang mengetahui wilayahnya, sehingga proses pengumpulan data fisik, proses pengumpulan data yuridis itu bisa berjalan dengan lancar. Nanti di dalam sesi-sesi berikutnya juga akan diperdalam lagi terkait masalah-masalah teknis, terkait pengumpulan data fisik, data yuridis, dan bagaimana seleksi timpul data. Jadi 4 orang pemuda desa ini kami seleksi Bapak Ibu dan akan kami lakukan pelatihan. Jadi pelatihan terkait aspek teknis dan aspek yuridis dalam kegiatan pertanahan. Selama 2 hari oleh narasumber yang memang berkompeten. Jadi ini saya pikir adalah peluang bagi pemuda dan pemudi desa untuk mengetahui tantangan teknik, bagaimana kita bisa melakukan pengukuran pemetaan tanah-tanah di desa sampai kepada memeriksa surat-suratnya agar dapat ditindaklanjuti menjadi sertifikat. Jadi ini pemerintah kita dari anggaran World Bank ini mengalokasikan kegiatan pelatihan tersebut. Jadi ini semangatnya adalah untuk memberdayakan pemuda-pemuda desa. Kami harapkan nanti dari Babinsa atau Babin Kamtibmas juga hadir di dalam pelatihan itu Bapak, walaupun tidak ikut di dalam kegiatan seleksi. Dia tidak diseleksi nanti, tapi kita harap untuk wawasan dan pengetahuan itu bisa tetap hadir dalam kegiatan pelatihan selama 2 hari. Nah, kemudian dari kita juga berharap walaupun kegiatan ini nanti tahun ini barangkali sampai Maret tahun 2022 itu baru selesai, ya. Kelompok Puldatan itu nanti kita harapkan Pak Asisten itu bisa membantu pemerintah desa. Jadi dia sudah punya pemahaman ya kan secara teknis terkait bagaimana mengukur bidang tanah. Ada aplikasi-aplikasi nanti akan kami ajarkan. Jadi kita berharap tidak berhenti di dalam kegiatan PTS LPM ini, tapi bisa membantu pemerintah desa di dalam merencanakan pembangunan desa ataupun monitoring ataupun pemantauan. Karena kita sama-sama memahami seluruh aktivitas warga, seluruh aktivitas pembangunan itu tidak ada yang kita lakukan tidak di atas tanah. Jadi pasti memerlukan informasi spasial bidang tanah. Jadi itu Pak, kita akan bersinergi data-data peta bidang tanah yang telah dihasilkan di dalam kegiatan PTS LPM ini akan kita kolaborasikan, kita berbagi pakaikan ke pemerintah desa sehingga kita bisa membuat atau menghasilkan gagasan pembangunan yang berpihak kepada masyarakat sehingga mempercepat kesejahteraan warga kita di desa. Tadi disampaikan oleh Pak Kakan memang tantangan di Garut ini masih sepertiga Pak ya. Yang terdaftar masih 2/3 lagi. Luasnya tadi disampaikan sekitar 136.000 hektar. Jadi kalau dari sisi jumlah bidang tanah, tadi beliau menyampaikan itu masih 285.000 barangkali ya per tahun untuk menuju Garut lengkap 2024. Nah itu kalau berdasarkan analisis jumlah bidang tanah, kita memiliki problem Pak, memiliki tantangan, bukan problem ya, tantangan. Kita tidak bisa secara tepat memperkirakan sebenarnya jumlah bidang tanah di desa. Ya, jadi data DHKP, data apa begitu. Nanti dia bisa tepat setelah lengkap seluruh bidang tanah terpetakan. Jadi barangkali data DHKP misalnya 3.000 bidang tanah di situ,
Setelah diukur dan dipetakan barangkali bisa jadi 4.500 atau ternyata hanya 2.800. Nah, Bapak Ibu, kita berharap seluruh bidang tanah itu ya apapun penggunaannya ya, kepemilikannya nanti kita himbau, kita dorong untuk semuanya diukur dan dipetakan. Nanti tim Puldatan kita juga akan mendapat kendala-kendala bagaimana teknik menghubungi para pemilik bidang tanah. Karena ada juga tanah-tanah yang Pak Kades, Pak RT atau tetangga sebelahnya juga nggak tahu siapa pemiliknya. Dan kita berharap jajaran kantor pertanahan berserta pemerintah desa, saya yakin sosial media juga sudah ada, mungkin akun-akun sosmed ya. Kita menggunakan dan mengoptimalkan juga penggunaan sosial media untuk mensosialisasikan kegiatan ini. Ya, ini juga himbauan Pak Kanwil ya, barangkali per desa juga dibuat grup sehingga WA grup itu bisa menjadi komunikasi untuk menyampaikan kapan jadwal pengukuran itu ke lapangan. Kapan misalnya panitia pemeriksa atau pengumpulan data yuridis. Ya. Jadi hal-hal seperti ini mungkin harus kita optimalkan karena tidak pasti ya pada saat tim dari kita itu ke lapangan itu langsung ketemu. Ya, kemudian aspek-aspek terkait kelengkapan persyaratan mulai saat ini saya pikir sudah bisa disosialisasikan kepada seluruh warga di lokasi PT SLPM ini. Bapak Ibu, kami berharap kegiatan ini bisa sukses karena kalau sukses dari 8 kecamatan dan 44 desa ini luas bidang tanah yang bertambah terpetakan atau terdaftar itu sekitar 56.000 hektar. Jadi kita sudah akan menyisakan barangkali sekitar 80.000 hektar untuk tugas kita berikutnya. Dan tahun depan Kabupaten Garut juga mendapat kegiatan PT SLPM ini sejumlah 75.000 bidang tanah. Tadi pagi saya mendapat informasi dari pusat, walaupun di sini Pak Kakan hanya ditetapkan 110.000 bidang tanah, itu kalau jumlah bidang tanah di desa itu ternyata melebihi dari kuota, itu silakan dikerjakan saja. Sampai kepada batas maksimum 15%, itu nanti dari pemerintah pusat akan tetap mendanai kegiatan kita. Kemudian kita dari jajaran Kanwil dan Kantah Pertanahan saya pikir mengucapkan terima kasih juga ke Pak Bupati, Pak Asisten. Saya dapat informasi dari Pak Asisten tadi, Pak Kepala Kantor Pertanahan masuk dalam tim Porkopinda Pak ya. Ya saya pikir dengan adanya atau masuknya Pak Kakan dalam forum Porkopinda ini juga segala hambatan atau kendala barangkali yang ada di dalam kegiatan kita ini, karena kegiatan kita ini adalah program strategis nasional Pak. Dampaknya sangat luas dan kita sama-sama meyakini memang kita harus konsolidasi, ya harus kompak di dalam kegiatan ini. Kalau tidak nanti 110.000 bidang tanah ini akan ada potensi-potensi permasalahan yang tentunya ini tidak kita harapkan. Demikian saya pikir yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kami juga dari Kanwil, informasinya ada lokasi desa kita yang 4 jam dari sini ya. Kami ingin nanti pada saat pelatihan Puldatan hadir di sana supaya kami dapat perspektif tantangan. Ya, barangkali begitu mungkin 3 minggu atau 1 bulan lagi Pak pelatihan Puldatan kita mulai. Kami akhiri kurang lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.